Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan, saya berdomisili di Bogor. Saya prodi akuntansi semester 1 dan dari kelas AK102. Saya di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar manajemen, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana peranan manajemen dalam perusahaan. Baik, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian organisasi dan manajemen, peranan manajemen, stakeholders, dan fungsi-fungsi manajemen. Oke, yang pertama yaitu organisasi dan manajemen. Organisasi sendiri adalah sebuah sistem terstruktur yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Organisasi memiliki beberapa ciri, seperti adanya hierarki posisi, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas, serta budaya organisasi yang diterapkan dengan baik. Tujuan organisasi harus jelas dan terukur, dan organisasi harus memiliki kinerja yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi dapat ditemukan di berbagai bidang seperti organisasi sekolah, organisasi negara, pemuda, agama, dan lainnya. Baik, lanjut ke manajemen. Manajemen adalah suatu proses merencanakan, merorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Manajemen juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Baik, itu adalah penjelasan dari organisasi dan manajemen. Selanjutnya itu peranan manajemen. Di sini peranan manajemen ada 6. Yang pertama penanggung jawab. Penanggung jawab pada perusahaan atau organisasi tersendiri. Dan lalu yang kedua adalah stakeholders. Stakeholders di sini adalah orang yang berkaitan, entah itu individu ataupun kelompok. Lalu selanjutnya adalah POAC. POAC di sini adalah metode manajemen yang digunakan lebih praktis seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Lalu selanjutnya adalah melakukan SWOT analysis. SWOT analysis di sini kita sebagai manajemen dapat melihat bagaimana peluang, kekuatan, kelemahan, dan ancaman organisasi tersebut. Lalu strategi. Strategi di sini yang berarti kita seorang manajemen atau orang yang berkaitan dengan manajemen ini dapat memberikan strategi yang lebih untuk perusahaan atau organisasi di dalamnya. Lalu growing ini adalah untuk mengembangkan organisasi dan perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya stakeholders. Stakeholders di sini ada 6 macam. Yang pertama tokoh masyarakat, kedua pejabat daerah, ketiga mitra usaha, lalu serikat pekerja, pemegang saham, dan adapun pesaing. Oke, selanjutnya fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama fungsi perencanaan dalam manajemen meliputi beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa fungsi perencanaan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Perencanaan ini harus dibantu dalam menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk organisasi. Karena sebelum melakukan segala jenis strukturisasinya, yaitu yang pertama harus mempunyai tujuan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya adalah menentukan rencana tindakan. Melalui perencanaan organisasi dapat menentukan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengurangi ketidakpastian. Perencanaan membantu dalam meminimalkan risiko dan ketidakpastian dengan merencanakan secara cermat dan memperkirakan kemungkinan masalah yang mungkin muncul. Lalu menilai kinerja. Perencanaan memungkinkan manajer untuk menilai kinerja perusahaan dengan membandingkan rencana dan kenyataan yang ada. Lalu selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian. Fungsi perorganisasian dalam manajemen meliputi beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan. Lalu yang kedua, mengalokasikan sumber daya. Nah, dari mengalokasikan sumber daya ini dapat digolongkan seperti manusia, keuangan, dan teknologi. Dapat dialokasikan dengan tujuan dari kebutuhan organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya memastikan koordinasi dan keberlangsungan pekerjaan. Pengorganisasian memastikan adanya koordinasi baik di antara bagian-bagian organisasi maupun antar bagian.
sehingga pekerjaan dapat berjalan secara berkesinambungan ataupun dapat berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya yaitu fungsi pengarahan. Fungsi manajemen di sini yaitu dapat mengarahkan dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi fungsi manajemen ataupun manajer di sini tidak hanya seperti perencanaan ataupun pengorganisasian, yaitu ada pengarahan juga agar manajer ini dapat memberikan motivasi untuk karyawan agar dapat berkembang lebih baik lagi, agar dapat lebih maju lagi dalam memberikan kontribusi yang lebih bagi perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu fungsi pengendalian. Mohon maaf karena ininya ke close, akan saya masukkan kembali. Lalu selanjutnya yaitu fungsi pengendalian. Memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan untuk memastikan pencapaian tujuan. Kesimpulannya adalah manajemen memiliki peranan penting dalam perusahaan untuk memimpin dan mengelola kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata ataupun kurang jelas dalam saya menjelaskan ataupun kurang lengkap. Mohon diberikan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Terima kasih. Saya Jonathan, pamit. Terima kasih.